Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Musada dengan NIM awalan 23 akhiran 060, dilanjut oleh rekan saya. Baik, mungkin langsung saja untuk presentasinya. Jadi di sini untuk melakukan evaluasi mengevaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-19 itu ada beberapa tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu memahami konteks dan strategi perusahaan, yang kedua menentukan lingkup awal sistem tata kelola, yang ketiga memperbaiki lingkup sistem tata kelola, yang keempat itu menyimpulkan desain faktor COVID 2019, yang kelima itu identifikasi kontrol objektif, yang keenam penyusunan dan penyebaran kuesioner, yang ketujuh analisis capability level as is dan to be, yang ke-8 yaitu analisis kesenjangan atau gap analysis, yang ke-9 yaitu rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Pertama yaitu memahami konteks dan strategi organisasi. Pada tahap ini merupakan fondasi utama dari seluruh proses evaluasi tata kelola TI. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang organisasi, termasuk visi, misi, tujuan, strategi, risiko, dan masalah yang dihadapi. Pemahaman ini akan menjadi dasar untuk menyesuaikan kerangka kerja COVID 2019 dengan konteks spesifik perusahaan, yaitu menganalisis visi, misi, dan tujuan organisasi, memahami struktur organisasi. Visi dan misi dari perusahaannya yaitu yang pertama, visi dari Diskominfo Tandi yaitu membuat kota Bekasi yang keren, inovatif, terampil, dan akuntabel, atau bisa disingkat itu KITA. Visi ini itu menggambarkan komitmen Diskominfo Tandi untuk membuat kota Bekasi menjadi kota yang keren, menarik, dan inovatif dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk misinya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government, meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi, melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, serta promosi potensi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi atau perusahaan. Nah, untuk strukturnya itu bisa dilihat selanjutnya yaitu menentukan lingkup awal sistem tata kelola. Pada tahap ini adalah proses untuk menentukan apa saja area tata kelola TI yang menjadi fokus evaluasi. Pada tahap ini peneliti menggunakan desain faktor toolkit COVID 2019, tujuannya untuk menentukan proses apa saja yang penting untuk dievaluasi. Desain faktor mencakup desain faktor 1 sampai 4 antara lain enterprise strategi, enterprise goals, risk profile, IMT related issues. Untuk yang pertama yaitu enterprise strategi. Enterprise strategi adalah tahapan untuk mengidentifikasi strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk enterprise strateginya di sini itu ada 4. Yang pertama itu growth acquisition, yang kedua itu ada innovation atau differentiation, yang ketiga itu cost leadership, yang terakhir itu client service atau stability. Dengan importance masing-masing itu seperti yang ada di tabel. Nah, di tabel yang pertama tadi itu menghasilkan grafik dengan keterangan penilaian tingkat kepentingan, yaitu 1 itu tidak penting, 2 cukup penting, 3 penting, 4 sangat penting, 5 paling penting. Selanjutnya yaitu enterprise goals. Nah,
enterprise goals adalah eh, cara untuk menentukan domain yang akan digunakan nantinya. Nah, berikut adalah ada tabel dari enterprise goals yang sudah dipaparkan yang kita ambil dari jurnalnya. Yang pertama itu ada EG01, EG02, EG03, EG04, EG05, EG06 sampai EG13. Nah, dari uh, banyaknya EG tersebut di sini diketahui ada EG 05, EG12 dan EG13 yang memiliki nilai paling penting. Selanjutnya yaitu ke alignment goals. Nah, setelah menentukan enterprise goals, selanjutnya yaitu menentukan alignment goals-nya untuk mendapatkan domain yang akan digunakan nantinya. Ke risk profile. Di risk profile ini itu adalah tahapan untuk mengidentifikasi profil risiko yang dimiliki khususnya terkait teknologi informasi TI yang ada di perusahaan. Untuk risiko skenario-nya di sini ada banyak, mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui profil risiko yang sedang dihadapi oleh Diskominfo di Kota Bekasi, yaitu terkait keterbatasan dalam jumlah tenaga ahli IT yang tersedia, kurangnya pembaruan teknologi dan terkait inovasi, dan kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, INT-related issues merupakan tahap untuk mengidentifikasi permasalahan terkait TI yang dimiliki. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai risiko TI yang terwujud atau terjadi pada perusahaan. Untuk IT-related issues-nya di sini itu kalau tidak salah ada sebanyak 13. Dari 13 itu ada penilaian terhadap tingkat kepentingan yang skalanya itu 1 sampai 3, yang dimana 1 itu menunjukkan tidak ada masalah, 2 menunjukkan ada masalah, dan 3 itu menunjukkan ada masalah yang serius. Dari 13 isu tersebut, terdapat 3 isu atau permasalahan yang terkait TI yang dimiliki oleh Diskominfo Tandi Kota Bekasi. Yang pertama yaitu masalah terkait inovasi TI gagal diterapkan karena arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi yang kurang memadai. Terus yang kedua itu masalah kualitas data dan integrasi data dari berbagai sumber yang masih belum optimal. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan kualitas aplikasi yang sedang dikembangkan atau dioperasikan karena tingkat komputasi pengguna yang tinggi, yang dapat mengakibatkan adanya kerentanan keamanan dan ketidakstabilan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut guys.
Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.